kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rahmat Jatuti dengan nomor NPM 108 dan sedangkan saya. Nah, di sini kami akan membahas mengenai variasi individual. Oh, enggak ada ya. Nah, soalnya harusnya yang pertama kita membahas tentang intelijensi. Jadi intelijensi itu merupakan kecakapan mental yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang tentang menanggapi, merencanakan, menyelesaikan masalah, dan biasanya juga bisa diukur dengan menggunakan tes IQ. Nah, terus intelijensi itu ada beberapa macam, ada 9. Mungkin kalian juga udah nggak asing dengan jenis ini karena udah pernah melakukan tes kepribadian toh, yang dari Pak Taufik itu. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu kecakapan dalam menggunakan kata-kata. Biasanya orang yang mempunyai kecerdasan linguistik itu bisa menyusun kalimat itu dengan terstruktur dan bisa membuat orang itu kalau misalkan ngomong itu jadi mudah paham. Jadi ngomongnya itu enggak yang belibet-belibet. Terus orang yang mempunyai kecerdasan linguistik itu biasanya suka menyampaikan argumen, bisa juga senang menulis cerita-cerita gitu loh, kayak seorang penulis kayak gitu. Terus di situ yang kedua ada kecerdasan logikal matematika. Kecerdasan logikal matematika itu biasanya berhubungan dengan logika atau enggak dengan angka. Nah, misalkan saya contohkan dengan menggunakan konsep matematika. Kalau misalkan kita lagi ngerjain matematika, itu biasanya orang yang mempunyai kecerdasan logikal matematika itu, kalau misalkan kita ngerjain terus nggak ketemu jawabannya, itu pasti bakal berusaha mencari cara biar dapat jawabannya, gitu. Nah, tapi kalau misalkan di luar konteks matematika, itu biasanya kalau misalkan kita dapat masalah, orang yang punya kecerdasan logikal matematika itu kayak berusaha mencari cara mencari solusinya gitu loh. Nah, kalau di sini kan pengertiannya kemampuan yang berhubungan dengan analisis atau pemecahan masalah secara praduga. Nah, maksudnya praduga itu kalau misalkan kita lagi mikir caranya itu dia tuh pakai otak gitu loh, kayak gimana ya caranya kayak gitu. Paham kan maksudnya? Nah, terus dari situ yang lanjutnya adalah kecerdasan visual dan spasial. Biasanya kecerdasan visual spasial itu tentang kemampuan yang memahami konsep yang berhubungan dengan ruang, posisi, letak, dan bentuk 3 dimensi. Biasanya orang yang mempunyai kecerdasan visual dan spasial itu senang kayak melukis, menggambar, terus yang berbau-bau digital art kayak anak-anak di kafe gitu loh. Terus habis itu ada kecerdasan musik sesuai dengan judulnya. Kalau kecerdasan musik itu kemampuan yang memiliki kepekaan terhadap melodi dan ritme musik. Oh iya, yang kepekaan terhadap melodi dan ritme. Biasanya orang yang punya kecerdasan musik itu ya bisa main alat musik, bisa nyanyi, pokoknya paham dengan hal-hal yang berbau musik. Nah, gitu. Kemudian ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Kayak misalkan Mbak Anissa lagi sedih, terus aku itu punya kecerdasan interpersonal. Aku orangnya tuh peka. Jadi waktu Mbak Anissa kayak lagi sedih, kayak dari raut mukanya itu bisa kayak terus tak tanyain kamu kenapa nangis kayak gitu. Nah, terus lanjut ke kecerdasan intrapersonal. Kalau kecerdasan intrapersonal itu kemampuan untuk memahami dirinya sendiri, baik kelebihan maupun kekurangannya. Kadang kan ada orang yang cuma bisa ngerti perasaan orang lain tapi nggak bisa ngerti dirinya sendiri. Nah, orang yang bisa ngerti dengan dirinya sendiri itu berarti biasanya punya kecerdasan intrapersonal. Terus habis itu kecerdasan kinestik jasmani, itu kecerdasan yang biasanya kemampuan yang mengekspresikannya itu dengan gerakan, kayak misalkan olahraga kayak gitu. Biasanya anak-anak di olahraga itu ya kecerdasannya ini. Terus kecerdasan naturalis.
kecerdasan naturalis itu kemampuan untuk mengkategorikan sesuatu yang berhubungan dengan alam. Kayak misalkan kita lagi ke gunung gitu, terus kita menemukan satu jamur, terus kan jamur itu kan bentuknya beda-beda toh. Nah itu tuh kayak dikelompokkan, oh ternyata jamur itu jenisnya itu nggak cuma satu. Terus orang yang punya kecerdasan naturalis itu bisa membedakan. Misalkan kita lagi nemuin jamur satu sama jamur dua, itu bisa membedakan, oh ternyata yang jamur ini itu berbahaya, yang satunya itu enggak, kayak gitu. Terus yang punya kecerdasan naturalis itu biasanya sering suka sama tanaman atau enggak suka mendaki, suka kemah kayak gitu. Terus kecerdasan eksistensial itu biasanya kemampuan yang menaruh perhatian masalah hidup yang paling esensial. Maksudnya itu orang yang punya kecerdasan ini itu suka memberikan pertanyaan yang enggak nalar. Maksudnya kayak pertanyaan abstrak gitu loh, tapi tentang kehidupan. Kayak misalkan pertanyaannya itu kayak gini, kenapa ya kita itu hidup di dunia ini, tujuannya itu apa? Kayak menanyakan hal-hal yang aslinya itu nggak usah dipikirin, itu nggak apa-apa. Kenapa itu bulat? Terus lanjut lagi. Terus gaya belajar. Gaya belajar itu cara seseorang dalam menerima pembelajaran. Kemarin juga sudah sempat dijelaskan oleh kelompok 6, kelompok 6 benar nggak? Iya. Kelompok 6. Nah itu ada 3, ada gaya visual, auditori sama kinestetik. Kalau visual itu gaya belajar yang menggunakan penglihatan, biasanya bisa nonton kayak video, misalkan di paparan PowerPoint kayak gini itu kan juga bisa, terus tinggalan. nonton itu juga bisa. Terus kalau yang auditori itu Saya suruh sekalian gaya pindu. belajar yang mendengarkan, bisa juga menggunakan YouTube tapi nggak nonton, tapi dengerin aja gitu. Terus kalau guru lagi ngejelasin itu juga termasuk gaya belajar auditori, maksudnya kita dengerin guru ngejelasin gitu. Terus gaya kinestetik itu lebih ke praktek, jadi kayak misalkan anak IPA gitu, kayak praktek-praktek gitu, lebih pahamnya itu kalau ada prakteknya langsung gitu. Terus lanjut ke gaya berpikir. Gaya berpikir itu cara seseorang untuk menggunakan kemampuannya untuk menarik kesimpulan. Nah di sini ada 4. Yang pertama itu field dependence dan field independent. Jadi gaya berpikir field dependent itu gaya berpikir yang ada pengaruhnya dari orang lain. Kayak misalkan nih, aku orang yang kalau misalkan ngerjain tugas itu nilainya jelek terus kalau ulangan nilainya jelek terus. Nah itu kayak orang tua kita itu nyuruh kita, kok gue ini salah baca Bapak Duk. kok kamu nilainya jelek terus sih, mbok belajar kayak gitu. Nah dia itu akhirnya itu mau berpikir mau belajar karena ada pengaruh dari orang tuanya tersebut, kayak ada apanya ya, kayak mau belajar karena ada dorongannya kayak gitu. Nah kalau field independent itu kebalikannya. Independen itu kan artinya mandiri, berarti dia mau berpikir mau belajar atas kemauannya sendiri. Terus lanjut ke gaya berpikir impulsif. Nah kalau gaya berpikir impulsif itu gaya yang apa ya, kayak kalau misalkan mau melakukan sesuatu itu langsung terabas aja gitu loh, nggak mikirin konsekuensinya apa, kayak langsung reflektif itu kebalikannya. Jadi dia kayak mikirin dulu, kalau misalkan aku mau ngerjain ini tuh aku harus menerima konsekuensinya ini, kayak gitu, kayak dipikirin dulu lah. Terus lanjut ke perseptif dan reseptif. Kalau perseptif itu gaya berpikirnya itu kalau misalkan menerima informasi, dia nggak cuma dari satu sumber. Misalkan guru ya kritis. Jadi misalkan dari guru, dari buku, dari jurnal, dari YouTube, semuanya itu kayak dijadiin satu, terus dia simpulkan, oh alah gini mau maksudnya gitu. Tapi reseptif itu tuh cuma dari satu sumber. Misalkan gini, ada guru ngejelasin, terus guru itu ngejelasinnya itu kayak gini. Terus kalau misalkan ada orang yang ngomong, loh kalau dari buku tuh kayak gini, dia itu kayak nggak mau menerima. Kayak ya udah kan ngikutinya tuh guru gitu. Terus yang selanjutnya itu ada gaya berpikir sistematis dan intuitif. Ini sebenarnya hampir mirip kayak impulsif. Kalau gaya berpikir sistematis itu tuh ngelakuin apa ya, kayak oh ini lebih ke ngejawab soal. Kalau ngejawab soal itu, kalau sistematis itu
kayak terstruktur. Dia itu berdasarkan apa ya, kayak trial error, kayak apa ya namanya, kayak udah terus kalau intuitif itu kayak berdasarkan feeling. Misalkan kita ngerjain soal terus kita nggak tahu jawabannya, tapi itu ngarang kayak kayaknya jawabannya itu yang benar tuh A deh, terus dia langsung jawab A, ya seperti itu. Terus lanjut yang selanjutnya itu kepribadian. Yang pertama kenapa sih? yang pertama itu ada reformer, itu perfeksionis. Orang kepribadian reformer memiliki sifat yang sangat rasional dan sangat ideologis. Yang selanjutnya itu giver atau helper, yaitu penolong. Jadi orang yang berkepribadian giver memiliki sifat yang sangat peduli dengan dan berempati kepada orang-orang yang lain. Jadi itu sebenarnya selalu menolong. Yang kedua itu achiever itu orang yang kepribadian berorientasi pada prestasi. Yang selanjutnya itu romantik, orang yang kepribadian romantik memiliki sifat sensitif, mampu mengekspresikan diri dan memiliki jiwa seni yang tinggi. Yang selanjutnya itu observer, orang kepribadian observer memiliki sifat sangat penasaran dan mampu berkonsentrasi dengan hal-hal rumit. Yang selanjutnya itu loyalitas, orang yang kepribadian loyalitas memiliki sifat yang bertanggung jawab, kerja keras dan kurang percaya diri. Yang selanjutnya itu generalis, jadi orang yang kepribadian generalis memiliki sifat semangat, suka kesibukan namun terkadang kurang disiplin dan sabar. Yang selanjutnya itu orang yang kepribadian selanjutnya itu suka memimpin, berani menghadapi tantangan dan berdominan. Yang selanjutnya itu chaos maker, orang yang berkepribadian chaos maker memiliki sifat yang suka berlerai dan suka perdamaian. Yang selanjutnya itu menurut Carl Jung, bahwa itu introvert adalah kepribadian yang cenderung berfokus dan bersenang-senang dan dunia sendiri serta tertutup dengan orang lain. Yang selanjutnya itu extrovert adalah kepribadian yang berfokus dengan dunia luar, mudah berkomunikasi dengan orang lain dan mudah bergaul. Yang selanjutnya itu ambivert, itu adalah kepribadian di antara introvert dan extrovert. Nah, yang ketiga itu menurut Hippocrates. Yang pertama itu Sanguin adalah kepribadian yang suka berbicara, mudah bergaul, kadang-kadang egois dan biasanya lebih mencolok dibandingkan dengan orang lain meskipun dia bukan pemimpin. Yang selanjutnya itu koleris. Jadi koleris adalah kepribadian yang suka memimpin, bisa membuat keputusan, suka bekerja, efisien. Yang selanjutnya itu melankolis. Melankolis adalah kepribadian sensitif, selalu melihat asal dari segi negatif dan tidak suka perhatian, namun seorang membesarkan orang lain. Selanjutnya itu pragmatis. Pragmatis adalah kepribadian yang penyabar, selalu berusaha mencari jalan pintas, memiliki selera humor yang tinggi, namun sarkastik dan suka menunda. Dan selanjutnya itu temperamen. Yang pertama itu ada temperamen emosional dan sains. Itu menggambarkan pengendalian emosi yang cenderung sulit, mudah marah, mudah menangis, dan sulit mencapai tujuan emosi yang optimal. Selanjutnya itu temperamen aktif dan sosialisasi, memiliki karakteristik yang bersemangat, energik, dan senang sosialisasi. Oke, karena pembahasannya sudah, kami buka pertanyaan tapi cuma 2. Sudah 8. Ya wis, satu cewek satu cowok ya. Mas Rizky sama Mbak Neni. Mas Rizky dulu. Kenalkan nama saya Mas Merdeka, catat Mas Merdeka. Lahir 114. NPM Mira? 114. Pertanyaan saya, apa saja ciri-ciri yang dapat membantu mengidentifikasi kecerdasan musik pada seseorang anak
seperti ada kebut-kebut mas. ulangi ya. Apa saja ciri-ciri Dapat yang dapat membantu mengidentifikasi kecerdasan musik pada seseorang anak, seperti kemudahan dalam mempelajari alat musik, kemampuan dalam menyanyi, kemampuan Terus Mbak Neni ganti Aku wah tenang we aku lek. Melih maju apa ora? Iya sambil menunggu jawabannya bisa ngerjain soal yang di bawah saya. mau pesan diutamakan. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya daya tangkap nada, itu mampu membedakan antara tinggi rendahnya suatu nada. Dan yang kedua itu keterampilan bermain alat musik. Yang ketiga itu kepakaran ritmis. Yang keempat kemampuan vokal, jadi orang itu bisa bernyanyi gitu. Yang kelima itu daya hafal musik. Yang keempat kemampuan dari musik. Yang delapan kemampuan mendengar. Yang sembilan ekspresi dari sebuah emosional. Dan yang ke-10 kesukaan dan minat terhadap musik. Semua sudah bisa menjawab. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari Mbak Neni. Pertanyaannya kan tadi intinya itu cara mengatasi gaya berpikir yang impulsif, ya toh? Caranya itu yang pertama kayak apa ya? Berikan pada diri sendiri itu waktu untuk merenung, untuk sebelum membuat keputusan. Pertimbangkan hati-hati dan nggak salah ngambil keputusan. Terus kemudian memahami pro kontranya. Kayak yang tadi aku jelasin yang reflektif itu kan dia kalau mengambil keputusan mikir-mikir dulu konsekuensinya apa. Nah dia itu harus belajar memikirkan pro kontranya itu kayak gimana. Terus dari situ kenali dan kendalikan emosi kamu, karena biasanya kalau udah emosi itu apa? Kalau udah emosi itu ngambil keputusannya itu langsung pokoknya nggak mikir itulah, makanya berusaha untuk mengontrol emosi. Terus bisa juga minta masukan dari orang lain yang dipercaya kayak teman, sahabat atau orang tua. Apakah sudah mencari